90,2 Serambi FM Syedaralun, masih bersama saya Iska Novita. Ya, kali ini kita ada di Tausiah Ramadan edisi hari ini 9 Ramadan 1444 Hijriah atau 31 Maret 2023 di hari Jumat. Dan untuk tema kali ini adalah puasa dan etos kerja. Di studio Serambi FM Syedaralun sudah hadir narasumber yang akan membahas tema kita kali ini. Dan untuk Anda yang ingin mendengarkan talk show ini bisa di live streaming serambifm.com atau di Facebook Serambi FM ya. Dan kalau begitu langsung saja kita sapa narasumber yang akan memaparkan materi mengenai puasa dan etos kerja hari ini, yaitu ada Dr. Aida Rina Elisifa, BACCMM, selaku Kasubag TU Kemenak Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya di sore hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah ya. Bagaimana puasanya, lancar Ibu? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar juga ya. Semoga juga puasa Anda di hari ini sudah berjalan dengan lancar. Dan sambil menantikan waktu berbuka atau ngabuburit ya, kita akan mendengarkan tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh Ibu Aida. Nah, kalau begitu langsung saja Ibu bisa memaparkan materi mengenai puasa dan etos kerja. Silakan Ibu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Agung, Zat yang selalu memberikan kasih sayang dan kelimpahan berkah kepada umatnya. Salam dan salawat kita kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kami hormati para pendengar Radio Serambi FM di sore hari ini. Alhamdulillah kebetulan pada sore hari ini saya mendapatkan tugas untuk sharing kepada para pendengar terkait dengan puasa dan etos kerja. Pada hari ini tidak terasa kita sudah berpuasa selama 9 hari. Alhamdulillah ya. Kita tahu bahwa berpuasa merupakan salah satu ibadah wajib yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim ya. Kewajiban berpuasa ini telah Allah sampaikan dalam sebuah ayat Al-Baqarah 183 yang tentunya selalu kita dengarkan ya. Di sana disampaikan bahwa hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang bertakwa. Ya, sebagai seorang muslim kita menjalankan puasa selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Tapi juga di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kita memiliki profesi atau pekerjaan yang berbeda-beda ya. Masyarakat di Banda Aceh seingat saya kurang lebih berjumlah 257.000 ya. Di sana masyarakat kita memiliki profesi yang berbeda-beda. Ada seorang guru, seorang nelayan, seorang petani. Kita juga bisa menjadi seorang abdi negara ya, ASN. Kita juga mungkin seorang dokter, seorang dosen ya. Di dalam kehidupan sehari-hari kita menjalankan kewajiban kita sesuai dengan profesi masing-masing ya. Tetapi juga kita menjalankan puasa ya. Pertanyaannya di sini, apakah ketika kita menjalankan puasa etos kerja atau semangat kerja kita ya, watak kerja kita, budaya kita itu menurun atau bertambah ya. Kalau kita lihat dari asal kata ya, etos kerja itu kan dari asal katanya dari bahasa Yunani itu artinya watak atau karakter
karakter ya. Sementara kalau kita kerja ya, bekerja itu kan melakukan sesuatu ya untuk dengan tujuan tertentu ya, untuk semua mencapai sebuah tujuan tertentu, apakah sama ada ingin mengharapkan imbalan atau tidak mendapatkan imbalan ya. Etos kerja ya merupakan kualitas atau esensi seseorang atau suatu kelompok di dalam suatu masyarakat ya. Ini dicerminkan daripada bagaimana karakter daripada masyarakat itu sendiri ya. Di bulan Ramadan, di bulan yang suci ini kita tahu bahwa banyak sekali keberkahan ya yang Allah limpahkan kepada kita ketika kita menjalankan ibadah-ibadah. Nah, bekerja ini ya sehari-hari yang kita lakukan juga termaksud daripada ibadah ya yang harus kita jalankan sehari-hari ya. Nabi sendiri ya, beliau adalah seorang pekerja keras ya. Dari kecil beliau itu umur 8 tahun beliau tuh sudah menggembala kambing. Kemudian di umur 12 tahun hingga 25 tahun ya, beliau bekerja menjadi seorang saudagar ya. Jadi Nabi ini adalah seorang pekerja keras ya. Jadi kalau kita kaitkan hikmah puasa yang mengajarkan kita untuk menahan diri, di dalam puasa itu yang mengajarkan kita untuk berdisiplin ya. Ada nilai-nilai disiplin di mana kita berpuasa itu kan mulai dari terbitnya fajar sampai terbenam ya. Saum ini kan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan ya. Jadi kalau kita kaitkan puasa dan etos kerja, seyogianya sebagai seorang mukmin ya, di bulan Ramadan ini semestinya etos kerja kita tuh semakin meningkat ya. Semakin meningkat ya, semakin excellent, semakin bersemangat dan semakin berkeinginan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik lagi, yang lebih unggul lagi dalam rangka untuk melayani masyarakat yang ada. Sebagai contoh misalnya, sebagai seorang ASN ya, kita pergi bekerja dari pukul 8 pagi misalkan. Di bulan Ramadan ini kebetulan pukul 8 hingga pukul 3 ya. Jadi ketika kita bekerja, kita niatkan segala sesuatunya tuh hanyalah karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan niat tersebut ya, kita yakin bahwa pekerjaan yang kita lakukan dapat memberikan dampak keberkahan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan layanan kita ya. Kalau kita ketahui juga bahwa di sini ya Rasulullah pernah bersabda ya, sesungguhnya ya, aku mencintai hambaku yang berkarya, dan barang siapa yang bekerja keras untuk keluarganya, maka ia seperti berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Jadi ya, walaupun di bulan puasa sebagai seorang mukmin kita tidak seyogianya malah semakin kendur semangatnya ya. Justru di bulan yang berkah ini banyak hal-hal yang bisa kita lakukan, ibadah-ibadah yang bekerja itu kita akui bahwa bagian juga daripada ibadah yang harus kita laksanakan ya. Di dalam bekerja juga kita harus yakin bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu sebenarnya adalah untuk mengharapkan ridha Allah ya. Jika kita bekerja hanya semata-mata ya, hanya untuk mendapatkan ridha Allah ya, itu
dan bukan untuk semata-mata karena orang lain atau karena atasan kita, ya. Tentu kita tidak akan merasakan kekecewaan, atau kalau hanya untuk atasan, ketika ada atasan kita bekerja dengan giat. Tapi ketika atasan tidak ada di tempat, ya, kita bekerja seadanya, ya. Tapi kalau kita bekerja hanya karena Allah, ya, ada atau tidak ada alasan, tidak ada atasan kita, maka kita akan melimpahkan energi kita, akan melimpahkan semangat kita, akan melimpahkan fokus kita di dalam pekerjaan, menjalankan kebaikan-kebaikan, ya. Jadi tidak habis-habisnya, ya. Seorang mukmin itu selalu ingin memberikan yang terbaik kepada saudara muslimnya, ya, atau non muslim sekaligus, ya, karena kita tahu bahwa Allah menjanjikan bahwa segala kebaikan itu akan dibalas sama Allah, apalagi di bulan Ramadan ini, ya, Mbak Iska, ya. Tentunya kita pahami bahwa segala pekerjaan yang kita lakukan, yang kita niatkan hanya Allah semata, tentu akan berlimpah-limpah. Ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Aida yang sudah memaparkan mengenai puasa dan etos kerja, ya. Nah, kalau misalnya dari Ibu Aida sendiri, mungkin ada kiat-kiat tertentu untuk saudara di rumah yang saat ini itu tengah bekerja juga, full time juga kerjanya, ya, setiap hari, mungkin liburan cuma hari Minggu aja, terus juga ingin mengumpulkan amal-amal, ingin beribadah semaksimal mungkin di bulan puasa ini. Ada kiat-kiatnya ini Bu yang bisa dibagikan ke saudara Lun? Ya, baik, ya. Ya. Kalau kita bekerja, ya, hanya kalau kita bekerja, ya, tentu dalam bulan Ramadan ini ada perubahan, dimana di siang hari ini kan kita ada makan siang, atau kita juga ada pagi, ya, makan pagi, siang, kemudian mungkin sore hari kita gimana. Jadi di dalam melaksanakan bekerja itu seperti menunggu, kan, ini kapan kita harus makan pagi, kapan kita makan siang, ya, dan sebagainya. Tapi di bulan Ramadan ini kalau menurut saya luar biasa, ya. Jadi ketika kita bekerja, kita fokus, ya, tidak memikirkan ini breakfastnya apa, siangnya apa, terus sorenya mau kemana dan sebagainya, ya. Jadi pekerjaan yang kita lakukan, ya, apalagi diselingi dengan ibadah spiritual, ya, atau kita mengaji, ya, kemudian kita mendengarkan tausiah langsung, kan, dan sebagainya, ya, itu akan lebih baik lagi, ya. Jadi kita fokus di sana, ya. Jadi kiat-kiatnya yang harus kita laksanakan untuk tetap semangat, ya. Pertama, ya, niatkan dalam hati, azamkan dalam hati bahwa segala sesuatu pekerjaan yang kita niatkan hanya Allah Ta'ala, itu Allah akan bayar semuanya. Allah bahkan bayar semuanya dengan caranya, ya. Jadi jangan kita berpikir bahwa segala pekerjaan yang kita lakukan itu imbalannya harus berupa materi. Ini berapa jam saya lembur, habis pekerjaan ini paket apa yang harus saya dapat, proyek ini seperti apa dan sebagainya. Jangan seperti itu. Yakinlah bahwa segala yang kita lakukan itu Allah akan sudah menetapkan rezekinya untuk kita. Nah, ketika kita sudah yakin itu, ya, jadi tidak ada rasa khawatir lagi di hati kita, maka kita bisa fokus di dalam bekerja, ya. Di bulan Ramadan ini, ya, yang seperti Allah sampaikan juga, yang tentu, ya, untuk tidak menjadi niatkan hanya karena Allah. Yang kedua juga pentingnya kita sahur, ya. Sahur itu penting sesuai dengan waktunya. Kemudian kalau kita membutuhkan vitamin, ya, asupan yang bergizi, kan, yaitu kita siapkan untuk kita minum pada saat sahur, ya. Kemudian nanti pada saat berbuka, ya, jadi berbukalah kalau Rasul mengajarkan berbukalah kita dengan yang manis, ya. Kalau seperti Rasul kita berbuka dengan memakan kurma, ya. Pada saat sahur juga Rasul mencontohkan kita tidak berlebihan, tapi sesuai dengan asupan yang dibutuhkan, ya. Jadi
dengan menjaga ini semua, kesehatan yang kita jaga, asupan dengan makanan yang kita jaga, kemudian pola tidur juga ya kan, Mbak Iska, penting pola tidur kita. Insya Allah nih nanti di dalam bulan Ramadan ya, tidak ada keraguan di dalam melaksanakannya untuk menjagakan fit atau kesehatan. Nah, jadi sehingga tidak terganggu ritme kita di dalam bekerja seperti biasa ya. Memang kan ketika kita bangun sahur untuk katakan seorang abdi negara ya, untuk pergi ke kantor kan ya kan, sama ada setelah sholat subuh kita akan tidur lagi ya, atau kita tetap stay untuk siap-siap pergi ke kantor ya. Jadi kalau menurut saya itu perlu kita pahami untuk budaya diri kita. Kalau dari diri saya kebetulan kalau buka puasa itu tidak meminum air yang dingin-dingin, karena kekhawatiran ya dengan umur saya yang seperti ini, jadi menghindari yang dingin-dingin, tentu dengan yang manis-manis, dengan kurma dan juga makan secukupnya. Nanti setelah ibadah tarawih ingin memakan lagi, itu nanti bisa kita lanjutkan. Saya rasa demikian. Oke, baik. Nah, kalau misalnya di bulan suci seperti bulan Ramadan ini kan seringkali puasa itu dijadikan alasan ini ya Bu ya. Jadi contohnya mungkin kalau misalnya untuk bekerja, gimana caranya masuknya setelah mungkin, pulangnya secepat mungkin gitu. Terus juga beban-beban kerja misalnya ditawar karena kondisi yang saat ini berpuasa gitu. Nah, ataupun juga kasus lainnya adalah tidak berpuasa karena alasannya pekerjaan berat yang dijalani. Nah, kalau puasa sendiri kan itu kalau misalnya kita nggak puasa di bulan ini ya harus dibayar nantinya gitu. Nah, mengingat pekerjaan yang kita lakukan di luar bulan puasa, di bulan puasa itu sama, ya berarti ada kemungkinan juga nggak diganti juga puasanya gitu. Nah, gimana pandangan Ibu terhadap puasa ini itu dijadikan alasan gitu karena pekerjaan? Baik ya, kondisi perubahan karena kita ya mungkin kita juga berpikir bahwa di bulan Ramadan ini kan ingin banyak-banyak melakukan ibadah, seperti misalkan tadarus ya. Jadi mau cepet-cepet nih pulang kantor biar bisa lanjut tadarus sebanyak-banyaknya kan gitu, atau mengambil waktu-waktu di jam bekerja ya untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain, tapi mungkin nanti terlalu banyak mengambil jam kerjanya. Oke. Sebenarnya Mbak Iska ya, kalau pada pemahaman kita kan kita pahami dulu bahwa apa yang kita laksanakan, yang kita lakukan bekerja seorang dokter yang bertugas di rumah sakit ya kan, seorang dosen yang juga dia mengajar ya, itu adalah pekerjaan mulia dan kita pahami bahwa itu juga bagian daripada ibadah. Seorang guru yang di madrasah atau di sekolah-sekolah umum yang menjalankan tugasnya ya, walaupun tidak tadarusan pada jam itu, tapi kan apa yang mereka lakukan adalah bagian daripada ibadah ya. Yakinilah bahwa dengan niat karena Allah ya, walaupun kita belum melakukan tadarusan ya pada saat itu, tapi kita yakin apa yang kita lakukan karena Allah Ta'ala. Kemudian para pegawai-pegawai yang mungkin ada di dinas-dinas ya, di KUA atau di kelurahan ya, itu kan melayani masyarakat umum yang mau membuat KTP, yang mau membuat SIM ya, atau yang mau melakukan konsultasi di kantor-kantor KUA kecamatan misalnya ya kan, dan para petugas-petugas di sana kan melayani saudara-saudaranya ya yang ingin membutuhkan pelayanan tersebut. Jika kita lakukan pekerjaan tersebut dengan ikhlas ya, kemudian melakukan pekerjaan itu dengan semaksimal mungkin ya, tanpa mempersulit atau tanpa mengharapkan imbalan ya yang memang tidak boleh kita terima ya, itu
itu akan kita yakini bahwa ada nilai-nilai ibadah di sana ya. Allah juga sampaikan bahwa kita ini berlomba-lombalah dalam kebaikan ya. Berlomba-lombalah kita para mukminin ini di dalam melakukan ya kebaikan ya, fastabiqul khairat ya. Nah, di bulan Ramadan ini ya, bagi seorang ASN ya, di bulan Ramadan ini ya, pada pemahaman ini sebenarnya adalah pelatihan yang bisa meningkatkan kinerja kita ya. Di bulan Ramadan inilah seharusnya pekerjaan kita tuh kinerjanya semakin meningkat karena yakin tadi, yakin bahwa Allah akan melipat gandakan ya daripada bulan-bulan yang lain kan gitu. Jadi kalau kita bekerja itu pondasinya ya tidak mengharapkan materi berkaitan hanya karena Allah semata ya, dengan keyakinan kita sebagai seorang mukmin, seharusnya itu adalah menjadi spirit yang luar biasa ya. Kita tahu Rasulullah ya melaksanakan perang Badar pada masa itu ya. Kalau dari segi jumlah tentaranya ya, jumlah tentara Rasul itu lebih sedikit ya daripada musuh. Tapi karena pada masa itu juga dalam kondisi bulan Ramadan ya, itu menunjukkan bahwa seharusnya di bulan Ramadan semangat kerja kita, etos kerja kita seharusnya tidak menurun ya. Kemudian juga Indonesia merdeka 17 Agustus itu juga di bulan Ramadan bulan Ramadan ya. Jadi saya rasa di bulan Ramadan adalah puncak daripada kinerja yang harus kita laksanakan ya. Iya baik ya. Nah kalau misalnya di Kemenak Kota Banda Aceh sendiri nih Bu, ada istilah dispensasi nggak karena puasa gitu ya? Jadi masuknya boleh telat, pulangnya boleh cepat, terus kerjanya boleh sedikit gitu. Gimana nih Bu? Oh tidak ya, kalau untuk jam kerja kebetulan alhamdulillah kan kita sudah ada edaran ya, petunjuk dari Pan RB, kemudian juga dari Pak PJ Wali Kota, kemudian juga sudah ada edaran dari Sekjen Eselon 1 kami bahwa sudah ada jam kerja. Jam kerja tetap dilakukan ya sesuai dengan ketentuan yang ada ya. Kalau untuk dari Senin sampai Kamis ya kita dari jam 8 sampai jam 3, tapi khusus hari Jumat kita sampai jam 4 ya. Jam 4 ya. Kemudian di Kementerian Agama sendiri ya sedikit tambahan ya Mbak Iska, bahwa di dalam bekerja ya kita tentu tahu bagaimana Rasulullah memiliki 4 sikap, 4 sifat beliau ya, sehingga di dalam bekerja, di dalam pekerjaan beliau selalu mengutamakan yang kita pahami seperti sifat beliau sidik ya, amanah ya, tablik serta fatonah ya. Dari sana pun kita sebagai seorang mukmin ya dapat mencontoh sifat-sifat beliau di dalam pekerjaan kita. Nah di Kementerian Agama sendiri ya kami pahami juga kami memiliki budaya kerja ya, budaya kerja kami yang tentunya tidak bertentangan dengan ajaran Islam ya. Kami memiliki 5 budaya kerja, yaitu integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan ya. Ya budaya kerja ini memang tidak memilah ya antara bulan Ramadan atau tidak bulan Ramadan ya. Budaya kerja integritas itu keselarasan antara hati, pikiran dan perkataan kita ya. Ini sama dengan sifat Rasul ya. Beliau itu jujur, benar ya. Apa yang beliau sampaikan yaitu tiap-tiap perkataan yang diucapkan ya selalu benar ya. Dan beliau itu terkenal ya, terkenal dengan kejujurannya ya. Bahkan
yang pada masa itu bukan seorang Muslim pun juga mengakui sifat kejujuran Rasul kita ya. Nah, di Kementerian Agama sendiri ya, budaya kerja kita yaitu profesionalitas ya. Maknanya di dalam bekerja ya kita harus disiplin, kompeten, tepat waktu ya. Ini sangat berhubungan dengan puasa kita ya. Puasa tepat waktu, sahurnya, imsaknya tepat waktu. Buka puasanya udah pasti kita harus tepat waktu kan gitu. Jadi puasa dan etos kerja itu saling berkaitan, saling berhubungan, dan dengan berpuasa itulah etos kerja kita semakin berlian ya, semakin meningkat semangatnya, sehingga kita mampu menghasilkan kinerja optimal, keputusan-keputusan yang baik ya, mampu membahagiakan saudara-saudara kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang kita laksanakan. Oke, baik. Tidak terasa Saudara Lun sudah 30 menit kita bersama ya dalam tausiah Ramadan kali ini. Jadi mungkin dari Ibu Rinanya sendiri nih ada yang ingin disampaikan ke Saudara Lun, atau mungkin kesimpulan untuk tema kita kali ini, puasa dan etos kerja. Baik ya, mungkin untuk sebagai penutup ya, saudara-saudara sekalian, para pendengar Serambi FM, kaum muslimin dan muslimat ya, mungkin jika para pendengar yang mengenal saya ya, mungkin para guru-guru di madrasah, para pegawai di lingkungan Kemenak Kota Banda Aceh, dan juga para pegawai di KUA ya. Marilah kita ambil momentum di bulan Ramadan ini untuk tetap fokus melaksanakan kinerja yang optimal. Marilah kita ambil kesempatan ini untuk tetap melakukan perubahan-perubahan yang optimal. Jangan pernah takut melakukan perubahan. Jangan pernah takut untuk melakukan inovasi-inovasi terbaik ya. Perubahan itu tidak harus banyak ya. Sedikit-sedikit itu tidak jadi masalah daripada tidak ada ya. Jadilah pribadi-pribadi yang mampu memberikan nilai-nilai positif di lingkungan terdekat kita. Marilah kita menjadi seorang pribadi-pribadi yang mampu menggerakkan ya saudara-saudara kita yang ada di lingkungan, walaupun hanya lingkungan kecil. Bulan Ramadan adalah bulan di mana etos kerja kita semakin baik ya, semakin memberikan pelayanan yang optimal, sehingga nanti pada akhirnya ya, apa yang Allah janjikan kebaikan di bulan Ramadan itu nanti akan berpulang kepada kita ya, sehingga kita dijauhkan daripada siksaan api neraka. Demikian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih banyak untuk Ibu Dr. Aida Rina Elisifa, BACCMM selaku Kasubag TU Kemenak Kota Banda Aceh, yang sudah memparkan materi di tausiah Ramadan kali ini mengenai puasa dan etos kerja. Terima kasih juga untuk Anda Saudara Lun yang sudah menyimak tausiah Ramadan. Simak terus tausiah Ramadan yang hadir setiap hari di pukul 16:30 setiap harinya selama bulan suci Ramadan. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, karena Serambi Petang akan kembali hadir tetap di 90,2 Serambi FM, Laguna Pritana.